Ini usia 1 bulan pasca pakai pupuk sakti. Udah double kenop luar mantap ini. 1 titik double kenop. Bunganya cukup rimbun dan mulus nih, mulus. Soalnya saya pakai 2 jenis ya, tidak hanya 1 jenis pupuk tapi 2 jenis. Pupuknya pupuk yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dipakai untuk memunculkan spike dan yang keduanya untuk mempertahankan kenop kualitas bunga agar tetap bagus. Nah, bunganya ini efeknya begini nih, mulus. Dan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan masih ada ini bakalnya. Ini mudah-mudahan banyak banget, ini masih kuncup tuh. Nanti kita lihat aja dah, review lagi ya nanti sebulan berikutnya. Ini masih ada berkembang nih untuk kenopnya, tahu berapa, tapi yang jelas ini udah 10 kuntum, udah aman, udah yakin jadi. Apalagi yang seperti ini udah yakin aman. Biasanya yang rawan tuh di seperti ini nih. Nah ini di spike menjelang kenop ini rawan gagal kenop, ini rawan rontok. Ini bagus sih, alhamdulillah. Segini mah udah aman. Kalau yang sebesar ini biasanya udah aman, jarang yang gagal kenop, nantinya gagal mekar. Ini biasanya kalau gak ada kendala serius ini udah dipastikan mekar, nantinya bagus. Kalau yang seperti ini masih rawan-rawannya nih, yang segede gini biasanya rawan rontok, rawan gagal. Kalau sejauh ini kelihatannya masih aman, masih bagus, masih segar-segar, gak ada yang menguning dan layu. Jadi untuk tangkai yang ini kemungkinan besar ini bakal bagus dan berimbun tentunya ya. Ini udah kelihatan 10 kenop udah terlihat bagus, belum lagi yang di sini. Mudah-mudahan bisa 20-30 kenop dah. Mudah-mudahan kita cek aja nanti, mudah-mudahan bisa lebih panjang. Dan yang 10 mah udah pasti jadi. Kalau gak ada kendala serius ya, kalau gak dimakan belalang, ulat atau dan sebagainya. Ini kemungkinan besar udah bagus, sudah jadi. Untuk batang juga gak masalah. Untuk batangnya masih seger, segede gini, kurang lebih ukuran batangnya lebih gede dari batang yang sebelumnya. Ini yang sebelumnya yang ini nih kecil, ini sebelum berikutnya gede. Padahal akarnya dikit tuh, gak terlalu banyak akar mah, cuma segini. Dibanding telapak tangan saya masih gedean tangan saya untuk perakaran sedikit, tapi penyerapannya maksimal, batangnya bisa subur dan bunganya juga maksimal. Ini double kenop, sayangnya cuma 1. Kalau semua seperti ini, aduh yakin cakep banget. Unik dah nantinya kalau misalkan semua seperti ini. Ini mungkin kebetulan aja bisa begini, karena gak semua anggrek bisa seperti ini. Kalau saya harapannya semua sih kayak begini, 2-2 jadi unik nantinya. 1 titik 2 kenop, ini cakep banget asli. Kalau semua plain, semua titik seperti ini, cuma sayangnya cuma 1. Ini mungkin kebetulan aja, dan mudah-mudahan di sini juga ada juga nantinya. Untuk pupuknya gampang, dicari, gampang didapat, dan umum. Nanti saya review semua pupuknya ya dan cara pemberiannya. Kita lanjut ke pupuknya. Untuk pupuk yang pertama saya pakai pupuk ini, pupuk MKP dengan kandungan unsur hara fosfat 52% dan kalium 34%. Ini tanpa nitrogen. Ini untuk yang pertama ya. Untuk mereknya boleh apa aja, yang penting di sininya tanpa nitrogen. Mereknya kebetulan saya pakai merek ini Patani. Mau pakai merek Botani, mau Palurah, Bulurah, gak apa-apa. Yang penting ini kandungannya ini nih, terserah merek gak masalah. Yang penting kandungan fosfatnya 52 dan kalium 34, atau yang seperti ini dah, yang mendekati gak apa-apa, gak masalah. Ini dipakai ketika daun menjelang tutup daun, ketika udah terlihat udah pasti tutup daun, langsung dikasih ini. Untuk dosisnya sesuai yang di sini, yang di label aja. Nah ini 3-5 gram per liter air. Kalau di sini pakai PN, kalau saya enggak, hanya MKP aja, 3-5 gram per liter, karena saya aplikasinya dipocor atau disiram, bukan disemprot. Jadi usahakan plannya sehat dulu yang pertama, dan siap berbunga tentunya ya, pas tutup daun atau menjelang tutup daun, ketika daun terakhir ini masih muda. Nah daun ini masih agak muda ya, menjelang tutup daun, udah yakin tutup daun, langsung dikasih pupuk MKP. Jadi ketika dia udah tua ini, pertumbuhan berlanjut ke bunga, jadi gak stagnan, langsung bertumbuh ke bunga. Biasanya
seminggu 2 minggu langsung spike-nya langsung muncul, langsung berkembang. Jadi gak ada jeda waktu, langsung jos kalau dikasih pupuk. Dan caranya penting juga untuk cara pemupukannya. Kalau media tanam seperti ini atau di pot atau di apa aja, usahakan dikeringkan dulu, jangan dulu disiram selama beberapa hari sampai batas aman. Misal kalau di sini kan biasa menyiram setiap hari, kita 2 hari jangan disiram atau 3 hari sampai batas aman. Jangan sampai banyak kering, kasihan. Sampai media tanamnya kering aja langsung dikasih pupuk. Kita racik pupuknya atau pupuk ini kita cairkan dosis 3 sampai 5 gram per liter air dan disiram atau direndam. Kalau ini kebetulan cuma 1, saya rendam aja gini jos di larutan pupuk. Kalau yang banyak gak perlu direndam karena ribet kebanyakan, jadi disiram aja cukup, jangan disemprot biar penyerapan unsur haranya maksimal. Kalau mau disemprot boleh, tapi kalau misalkan sudah keluar spike itu jangan semprot. Dan ini dilakukan setiap minggu pakai pupuk ini ya, pupuk MKP setiap minggu, seminggu sekali sampai dia spike, dan spike-nya agak besar sampai sebesar ini nih kurang lebih. Pupuk MKP sampai sebesar ini ya kurang lebih nih, kenop paling bawah sebesar ini. Nah, itu masih pakai pupuk MKP. Ketika sudah menjelang kenop seperti ini kita ganti pupuk. Kenapa ganti pupuk? Karena pupuk MKP itu kan hanya 2 unsur hara, 2 jenis unsur hara, sedangkan pertumbuhan kenop begini membutuhkan banyak unsur hara. Kalau pupuk MKP hanya untuk merangsang pertumbuhan spike. Jadi kita ganti pupuknya dengan pupuk yang lebih majemuk. Untuk pilihan pupuk selanjutnya boleh dari merek apa aja, tidak masalah. Ini kebetulan saya pakai pupuk Gandasil B. Kalau mau pakai Growmore boleh, Grapiota gak masalah. Yang penting di sininya lur, N-nya lebih sedikit ya, kandungan N ini cuma 6%. Nah, N nitrogen 6%, fosfor 20, kaliumnya 30. Itu yang paling penting kalau untuk pupuk pembungaan. Kalau untuk tanaman yang berbunga, ini yang paling penting unsur makro dan juga unsur mikro. Nah, ini penting juga magnesium, Mg, mangan, boron. Boron dan magnesium itu berperan penting dalam mempertahankan kualitas kenop bunga agar tidak mudah rontok. Jadi itu cukup penting juga pupuk ini, pupuk magnesium dan boron atau pupuk mikronya ya, unsur mikro cukup penting dalam pertumbuhan kenop-kenop bunga kita. Kalau misalkan pakai pupuk kimia, kalau pakai pupuk organik tidak masalah, pakai air cucian beras aja gak apa-apa kalau untuk anggrek. Yang penting dipupuk begitu, dan cocok tempatnya, sirkulasi udaranya bagus, kebutuhan cahayanya terpenuhi, dan itu penting untuk anggrek. Agroklimatnya ya harus pas, cahaya matahari, intensitas cahaya mataharinya mencukupi untuk berbagai jenis anggrek, untuk masing-masing jenis anggrek, karena kebutuhan cahaya matahari tiap jenis anggrek beda-beda ya. Sinar matahari, sirkulasi udara, dan kelembaban juga penting, suhu juga ya. Kalau misalkan Dendrobium ini kan cocok di dataran rendah, di dataran tinggi juga ada, tapi kebanyakan di dataran rendah lebih cepat pembungaannya. Jadi untuk ya teman-teman yang berada di dataran rendah, menanam anggrek Dendrobium pilihan yang tepat, yang gampang berbunga dan gampang perawatannya. Dan pupuk itu menunjang ke kesuburan tanaman. Tanpa pupuk pun ini bisa hidup, bisa berbunga, cuman kurang subur memang. Kalau yang terbiasa dengan pupuk organik, yang sudah biasa dengan pupuk organik, gak usah tergoda dengan pupuk kimia, karena sebetulnya lebih bagus pupuk organik, cuman emang efeknya agak lama. Tapi kesehatan tanaman dan ketahanan tanamannya itu lebih bagus, biasanya begitu. Kalau saya kenapa pakai pupuk kimia, karena orangnya gak sabaran dur, pengen cepat-cepat berbunga, pengen cepat-cepat gendut, pakai pupuk kimia. Cuman kelemahannya di pupuk kimia, kalau terlalu banyak itu overdosis, gosong, bahayanya itu kalau pupuk kimia. Jadi harus pas takarannya, jangan terlalu banyak. Kalau pupuk organik biasanya lebih aman, cuman kalau kelebihan di kelembaban, biasanya yang kelebihan tuh di kelembaban dan terlalu banyak bahan organik, gampang kena jamur, itu doang kalau di pupuk organik. Kalau misalkan mau pakai air cucian beras, air cucian berasnya diendapkan dulu semalam, pakai yang atasnya aja, yang beningnya aja, jangan endapannya. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan banyak endapan kimia, endapan bahan organik, nanti di sininya numpuk nih, di media tanam tuh banyak endapan bahan organik, ya mengundang serangga-serangga untuk memakan bahan organik tadi.
serangga, bakteri dan lain-lain. Jadi di sini sarangnya jamur nantinya kalau terlalu banyak. Kalau mau pakai pupuk itu yang tadi organik, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan anggrek. Jangan terlalu tiap hari jangan terlalu tiap hari kasih air cucian beras, kasihan juga. Nantinya dia terlalu lembab malah busuk yang ada. Begitu. Jadi jamur cepat tumbuh. Kalau misalkan seminggu sekali masih aman. Kalau untuk pupuk organik sesuaikan aja. Jadi saya pakai pupuk kimia 1 minggu sekali intervalnya. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu seringnya gosong juga. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan anggreknya. Dosis dan interval pemupukan harus disesuaikan dengan kebutuhan anggrek. Itu aja, gak ribet sih. Kalau untuk anggrek lain belum saya coba. Nah ini saya pakai ke Dendrobium aja. Sementara untuk Dendrobium, untuk yang lain saya pakai ke anggrek yang lain tapi belum bisa direview ya. Nanti hasilnya kita tunggu dulu. Ada yang sebagian yang udah spike di anggrek tanah, cuman belum kelihatan. Nanti di video berikutnya kita review ke anggrek tanah, cuman beda caranya, beda cara dengan Dendrobium. Kalau untuk Dendrobium seperti ini caranya, dan ini gak perlu hormon 6-BAP kalau seperti ini. Kalau misalkan susah, Dendrobium yang susah itu pakai hormon 6-BAP. Kalau ini tanpa hormon 6-BAP ini bisa begini, spike-nya bagus, bunganya pun berkembang dengan baik. Kenop-kenopnya mulus, mudah-mudahan besok lusa ini mulai mekar. Mantap lur. Jadi bisa dicoba juga buat teman-teman di rumah, tapi dosisnya jangan terlalu banyak, disesuaikan aja dengan dosis di label kemasan ya. Jangan terlalu overdosis. Pingin bunga maksimal, bunga cakep banget, kita tambahin dosisnya jangan. Sebaiknya kalau bisa di bawah ini dulu, di bawah dosis ini dulu, baru dinaikkan bertahap. Soalnya kalau untuk anggrek dia adaptasi, anggrek itu bisa beradaptasi, mudah beradaptasi di mana aja dengan pupuk apa aja, tapi dia butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kalau misalkan ganti pupuk, nah kalau ganti pupuk ini harus disterilkan dulu dengan air bersih, dikocor aja, disiram sampai beberapa kali, baru kita ganti dengan pupuk yang baru. Kalau misalkan mau ganti pupuk, kalau gak disterilkan, nantinya di sini masih ada endapan pupuk yang lama dan itu kurang bagus, kurang efektif. Takutnya dia overdosis juga. Jadi disterilkan aja dulu. Cara sterilkannya disiram sampai beberapa kali sampai airnya benar-benar mengalir. Untuk di papan pakis dan di pot juga sama, disiram aja, digoyor pakai air bersih sebanyak 3 kali kurang lebih sampai kira-kira larut semua pupuk bekasnya, pupuk lamanya, baru kita pakai pupuk yang baru kalau ganti pupuk. Kalau gak begitu ya takutnya stres, bahaya. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.